menentukan menjelang pemilu 2024 peta koalisi ini seperti apa, termasuk juga peta bakal calon presiden. Bang Ipan nanti akan menganalisa, tapi kita sudah lihat ini total suara otak-atik koalisi Anies Baswedan. Total suara koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan saat ini adalah 28,35% atau setara dengan 163 kursi. Inilah data yang kami miliki, dan berikutnya juga saat ini kita acuannya masih pada koalisi yang sudah terbentuk dengan 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi kemudian ketika ada perubahan, Demokrat memutuskan untuk hengkang. Bagaimana kemudian melihatnya Bang Ipang, apalagi kemudian masuk partai PKB ini? Ya, sebenarnya kalau dari partai pengusung ini masuknya Nasdem dengan PKB saja itu sudah di angka lewat 20. Kalau kursi mereka kan hampir sama ya. Nasdem dengan PKB, tapi sudah lewat ambang batas 20%, tanpa PKS, tanpa Demokrat. Nah, artinya tidak ada persoalan dengan partai koalisi pendukung Pak Anies, masih aman. Zona comfort zone dan zonanya masih aman. Persoalannya datang atau minggatnya Partai Demokrat, apakah kemudian akan diikuti oleh PKS? Betul. Tapi saya mencermati apa yang menjadi nuansa kebatinan PKS, itu bagi PKS menurut saya ini bukan soal Surya Paloh, bukan soal Anies, tapi ini adalah soal bagaimana kotel efek untuk PKS ke depan. Mereka bahwa pemilih Anies itu gesekannya, irisannya itu sama dengan pemilihnya PKS. Jadi itu yang membuat tidak terjadi split. Jadi pemilih PKS itu cenderung signifikan 40% itu ke Anies. Jadi menurut saya kalau PKS kemudian juga undur atau pamit atau minggat ya, meninggalkan koalisi ini juga menurut saya agak kesulitan menurut saya itu terjadi. Baik, riskan juga untuk PKS begitu juga. Dan itu risikonya terhadap keselamatan masa depan partai. Ketergantungan kepada, karena kan begini Mbak, ada 3 faktor di dalam pemilihan presiden kita adalah orang memilih cenderung karena figur kandidat capresnya. Yang kedua, orang memilih karena faktor partai koalisinya, atau orang memilih karena partai tokoh partainya. Orang cenderung ternyata hampir 32%, orang cenderung memilih karena figur dari yang diusung oleh capres. Nah, oleh itu PKS tidak ada figur lain, tidak ada tokoh lain, ya artinya bagi mereka hari ini adalah persoalan, ini bukan persoalan Nasdem, bukan persoalan PKB, tapi ini persoalan Aniesnya. Ini kita akan lihat bagaimana kemudian otak-atik koalisi Anies petanya saat ini, karena PKS kabarnya juga masih akan tetap setia berada di koalisi perubahan, PKS 8,70%. Kemudian juga Anda lihat ketika kemudian PKS masih ada di sana bersama dengan Nasdem dan juga ketambahan PKB, total suaranya dimiliki adalah 29,05%. Itu dia. Nah, total suara 3 partai 29,05% ini setara dengan 167 kursi di DPR. Kita juga akan lihat kembali. Dan jika usai PKB dan Caimin ini deklarasikan masuk koalisi perubahan, namun kemudian PKS menyusul jejak Demokrat, maka Anies hanya didukung koalisi 2 partai, yaitu Nasdem dan PKB. Kemudian bagaimana perolehan suaranya? 10,26% dan juga 10,09%, melewati ambang batas 20%. Lalu bagaimana dengan kotak-katik, kira-kira ini setara dengan berapa kursi? Nanti kita akan lihat, tapi ini analisanya setidaknya ketika PKS kemudian juga cabut dari koalisi ini, Bang Ipang. Ya, artinya kalau kita lihat memang potensi bahwa ini adalah kursi yang sudah aman. Jadi bagaimanapun tadi kalau saya lihat kursinya 49 atau 48 ya, baik Nasdem maupun dari PKB-nya. Jadi 20% sama melewati kursinya ya. Artinya memang sudah melewati ambang batas presiden threshold. Baik. Ini menjadi tantangan bahwa memang presiden threshold kita selama ini itu yang menjadi penyebab ya orang, padahal partai punya misi ingin semuanya sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon presidennya. Itu kan ambisi semua partai. Nah, itu presiden threshold ini yang menjadi sebetulnya adalah menurut saya undang-undang yang jadul menurut saya ya, yang membuat orang tidak bisa maju sebagai calon presiden. Dan Anies sebetulnya kemarin kan ada potensi mengatakan daripada kapal gagal berlayar, maka AHY adalah pilihan cawapres terbatas pada waktu itu. Tidak ada pilihan lain. Nah, begitu masuk PKB hari ini, bahwa ternyata AHY bukan pilihan cawapres yang terbatas. Karena masuknya PKB dalam konteks ini sudah melewati yang tadinya ambang batas 20% tadi. Ya, sudah melewati ambang batas. Tapi kemungkinannya jika hanya 2 partai ini ada di koalisi perubahan, bagaimana kemudian nanti ketika berhadapan dengan koalisi-koalisi lain yang lebih gemuk tentunya dibanding koalisi perubahan, Bang? Tetap yang namanya di dalam Pilpres, level confident itu adalah koalisi, Mbak. Tetap. Meskipun memang kotel efek kita tidak signifikan juga. Jumlah suara yang dikumpulkan oleh suara pribadi calon presiden Pak Jokowi kemarin atau Pak Prabowo digabungkan atau head to head dengan jumlah suara yang dikumpulkan oleh semua partai koalisi, itu masih besar jumlah suara yang dikumpulkan secara pribadi. Artinya partai tidak terlalu signifikan juga kotel efeknya. Tapi bayangkan Mbak, kalau hanya 2 partai, sekarang saja PDIP level confidence-nya turun karena hanya bersama P3. Bagi dia ini problem. Karena
confident-nya beda dengan PKB bergabung, Golkar bergabung, dan lain-lain. Nah, sebetulnya bagi koalisinya Pak Anies hari ini, dia akan lebih percaya diri, makin gemuk itu juga akan percaya diri. Baik. Meskipun itu tidak menjadi kunci. Banyak juga waktu Pak Prabowo partainya gemuk di periode pertama ya, dengan Pak Jokowi, tapi kalah juga kan. Nah, tetapi menjadi menurut saya, kalau dua partai saja, Nasdem dan PKB, itu level confidence-nya nggak naik, Mbak. Biasanya tetap akan ngaruh gitu. Tapi dengan adanya partai PKS, dan saya pikir juga spekulasi fluktuatif politik besok, apalagi peta politik kita ini ekstrim cuacanya, akan mungkin aja juga yang akan bergabung gitu. Artinya memang koalisi tadi kan saya bilang, Mbak, kencan satu hari itu dikalahkan oleh ngopi yang 100 kali kan gitu. Artinya yang tidak kita duga akan ada partai-partai yang akan merapat lagi ke Anies. Itu mungkin juga. Kemungkinannya masih besar. Ya, tapi untuk kemudian hari ini dua partai akan berpotensi pamit, seperti Partai Demokrat sudah putuskan hari ini pamit karena memang koalisinya harus bersyarat, harus AHY, paketnya diambil. Kalau Partai Demokrat diambil tapi AHY nggak ambil, nggak jadi kan gitu. Ini kan konsepnya sama bergeningnya dengan Caimin. Kalau PKB diambil tapi Caimin nggak ambil, nggak jadi. Jadi tapi ketika paket ini diambil keduanya jadi. Jadi ini akan ada yang pamit, ada yang akan datang. Ya begitu saja. Memang koalisi kita ini memang tidak kuat sebetulnya. Baik. Nah, kami juga akan bawa Anda untuk bisa membahas koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden menuju pemilu 2024. Kita lihat juga di layar seperti apa data fakta di mana saat ini koalisi yang mengusung dari dua bakal calon presiden tersebut memiliki kursi ataupun juga memiliki jumlah suara. Ini dia. Nah, ini Anda bisa lihat juga otak-atik koalisi Prabowo, total suaranya dalam 46,09% di situ, Bung Ipang. Nah, ini juga partai-partai yang mengusung, termasuk juga ada Gerindra di sana, kemudian juga sudah ada Golkar bergabung, dan juga partai-partai lainnya. Melihat seperti ini, keyakinan 46,09%, Bang Ipang. Ya, memang ini koalisi yang menurut saya cukup gemuk ya. Apakah karena memang ini adalah upaya dari Prabowo center of kandidatnya magnetnya kuat, atau memang ada yang saya bilang tadi, ada istilahnya itu deler partai. Jadi Pak Jokowi yang mengarahkan membagi partai-partai ini. Tapi begitu bergabung Golkar, begitu bergabung PAN, hari ini Gerindra, ini kan tanpa PKB atau tanpa PKB saya nggak tahu nih 46 ini dengan PKB atau tidak. Tapi ini koalisi yang paling gemuk dari semua koalisi yang ada. Baik dari koalisinya Golden Ticket PDIP, koalisinya Perubahan ini, dan koalisinya Pak Prabowo gitu. Jadi ini koalisi paling besar, gemuk koalisi sekali. Indonesia Maju. Nanti kita akan juga lihat bagaimana total suara yang dimiliki oleh Pak Ganjar Pranowo. Sudah ada total suara 25,56% seperti katakan tadi oleh Bang Ipang, PDIP ada di sana bersama dengan P3, Bang Ipang. Nah, ini problem yang sebetulnya mimpi PDIP itu adalah dia sangat percaya diri dengan PKB sebetulnya. Jadi kelihatan tadi itu bagaimana auranya Abang tadi yang disampaikan di dialog kita pertama kan, dia merasa sedih, berduka karena Bang Andreas kan. Karena bagi PDIP, PKB itu harus kembali ke pangkuan PDIP gitu. Karena percaya diri. Nah, sekarang dengan P3 sebetulnya kan mesinnya juga nggak bagus, tapi nggak bagus-bagus amat juga kan untuk menjadi supra infrastruktur politik kemenangan. Tapi bagi PDIP sebenarnya bagi mereka kan maju sendiri pun tidak ada masalah. Tapi ini kan persoalan bagaimana memenangkan suara rakyat, memenangkan hati rakyat. Karena pemilih partai itu juga cenderung kalau tidak terjadi split akan cenderung memilih calon presidennya. Nah, makin banyak pengusung partainya, maka pemilih partainya kalau misalnya splitnya nggak tinggi, strike tiket votingnya tinggi, pemilih partai akan cenderung memilih Ganjar. Misalnya pemilih P3, cenderung mereka akan memilih Ganjar. Kalaupun ada split ke Pak Prabowo, ke Pak Anies itu kan nggak besar. Nah, tapi kalau hanya dua partai ini, tentu kekuatan dia, pemilih partainya kurang. Tapi kalau misalnya bergabung PKB misalnya, atau Golkar, atau yang lain, maka pemilih PKB akan cenderung milih Ganjar. Pemilih Golkar akan cenderung milih Ganjar, sehingga penambahan suaranya itu akan berpengaruh terhadap kekuatan kepercayaan untuk siap tanding gitu. Hanya dengan dua partai ini, sejauh ini yang saya cermati, PDIP tidak percaya diri. Tidak percaya diri PDIP karena memang hanya memiliki rekannya P3 di koalisi ini. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Sementara kalau kita tadi sudah bahas koalisi gemuk yang mengusung Prabowo Subianto, ada Gerindra di sana, ada PKB. Ini masih ketika PKB mendukung Prabowo Subianto, kemudian ada Golkar di sana, juga ada PAN. Siapa saja partai yang akan mendukung dari Prabowo Subianto? Golkar sebesar 14,78%, PAN 7,65%, dan juga ada Gerindra 13,57%. Bang Ipang. Nah, kalau kita melihat bahwa tentu apakah ini akan mengurangi elektabilitas dari Gerindra dan Pak Prabowo? Kemarin kan hasil survei kita Pak Prabowo sempat naik karena ada PKB juga di situ kan. Apakah itu betul pengaruh PKB-nya? Nanti akan terbukti dari perjalanan waktu ini kan. Ini yang menyebabkan 3
tiga partai ini, apakah elektabilitasnya PKB, maksud saya Gerindra, Pak Prabowo akan tetap leading setelah hengkangnya PKB? Ya, dengan total 36% yang didapatkan. Dengan 36% ini, karena meskipun memang Pak Prabowo juga harus bekerja keras hari ini, berpikir keras lagi, siapa kira-kira termasuk Pak Jokowi, Ibu Megawati, siapa kira-kira yang mampu untuk memperbaiki kondisi mereka kalau nanti elektabilitas turun. Tapi kalau naik, berarti nggak pengaruh PKB ada atau tidaknya PKB. Tapi yang saya mencermati dari kasus ini, bahwa memang betul Pak Prabowo adalah orang figur yang menurut saya sangat santai. Dia tidak terlalu reaksioner, tidak perang-perang urak saraf. Beliau kan santai aja. Ya udah, inilah realitas politik. Ya inilah demokrasi kita. Nah, saya senang dengan Pak Prabowo ini. Karakter yang betul-betul mereka ya ikhlas saja gitu. Kalau memang ini bukan memang dalam politik kan adalah soal kadar dan ukuran kan, terjadi atau tidak. Karena politik kan ujung tadi, orang yang pacaran kencan 100 hari pun bisa dikalahkan oleh kencan 1 malam kan. Nah, kalau kemudian hari ini tinggal 3 partai, Golkar, PAN, dan Gerindra, ini juga akan Prabowo harus berpikir tentang Jawa Timur juga. Karena memang Prabowo Jawa Timur juga lemah sama Jawa Tengah. Nah, menurut saya tanpa adanya PKB ini juga akan menyulitkan bagi Pak Prabowo untuk melakukan penetrasi, merebut wilayah pertempuran primer Jawa Timur ini. Baik. Nah, Bang Ipang, ini ada kemungkinan karena kita semuanya serba memungkinkan, kita otak-atik begitu. PKS jika kemudian keluar dari koalisi perubahan, mungkin kemudian menyeberang masuk ke dalam koalisi Prabowo, menambah sumbangan 8,70% suara. Bagaimana kamu melihatnya? Akan ada 4 partai jika PKS bergabung dengan koalisi Prabowo. Saya pikir memang dalam politik, saya bilang tadi kan ibarat cuaca, ya bisa mungkin, bisa enggak. Seni kemungkinan. Tetapi memang kemungkinan PKB untuk migrasi, untuk mendukung Pak Prabowo, menurut saya kok rasa-rasanya makin tipis peluang itu gitu. Karena memang basis pemilihnya PKS hari ini, itu kalau kita lihat pemilih partainya dengan calon presiden, itu adalah memang lebih cenderung mereka adalah pemilihnya ke Pak Anies ketimbang Pak Prabowo. Nah, tetapi memang pemilihnya PAN itu cenderung ke Pak Prabowo, betul. Pemilih Golkar cenderung ke Pak Prabowo. Nah, kemudian pemilih Gerindra udah 70% milih Pak Prabowo. Tapi pemilih PKS itu lebih cenderung memilih Pak Anies ketimbang Pak Prabowo. Itu hanya kemungkinan. Bagaimana kemudian dengan Demokrat? Tapi kemudian kita sebelumnya melihat memprediksi akan kemana kemudian Demokrat ini beralih, memberikan suaranya. Kita juga akan lihat kemungkinan dari Ganjar Pranowo. Ini dia. Jika kemudian Demokrat ini merapat ke kubu koalisi dari Ganjar, akan ada 3 suara. P3, PDI Perjuangan, ditambah juga dengan Demokrat ada tambahan 9,39% suara. Bang Ipang. Ya, bagi Demokrat menurut saya, mereka akan lebih berpikir tentang kalau memang ada karpet merah di PDIP bahwa dipastikan AHY sebagai cawapresnya Ganjar, menurut saya ini udah clear. Halaman yang paling saya suka ini gitu. Tapi persoalannya, apakah betul ada di kantong Ibu Megawati hari ini adalah ada AHY? Nama AHY di sana. Nama AHY di situ. Demokrat punya pengalaman bahwa politik last minute dan tidak terlibat lagi, akhirnya mereka daripada nggak ikut aja gitu kan. Antara ada dan tiada, diikutkan tidak terlalu penting, dipentingkan nggak terlalu penting juga. Jadi itu posisi Demokrat hari ini kan. Kalau kemarin waktu beliau di koalisi perubahan kan sangat penting sekali. Kalau beliau minggat atau migrasi atau pindah, Anies gagar belayar kan begitu. Kalau kemudian hari ini bertambah Demokrat di koalisi Ganjar, itu menurut saya pasti ada pengaruhnya. Karena infrastruktur Demokrat harus kita akui juga. Termasuk kemudian bagaimana pengaruh suara kantong-kantongnya Ganjar yang lemah, itu pakai komplementer Mbak Putri. Jadi yang mana-mana lemah misalnya Ganjar, karena basis segmen pemilih elektabilitasnya AHY ini, meskipun tidak signifikan, tapi merata hampir di semua provinsi ada. Meskipun hanya di Jawa Timur tadi, Jawa Tengah rendah ya, hanya 2,6% kan. Tapi dengan bergabungnya Demokrat ke Ganjar, ini saya pikir bagus juga untuk PDIP. Karena memang ini adalah realitas politik. Walaupun dalam politik kita adalah ada dendam dan pengkhianatan kan, itu yang terjadi. Nah, Ibu Mega apakah sudah bisa menerima itu kan itu. Jadi kuncinya menurut saya, hari ini kita tidak bicara tentang PDIP, tidak bicara Ganjar, tapi bicara Bu Mega. Sejauh mana penerimaan Bu Mega bisa menerima itu. Walaupun sudah ada perbincangan yang cukup mesra sepertinya pagi-pagi antara Mbak Puan dan Pak AHY. Itu. Tapi tetap menurut saya akan kembali ke Ibu Mega. Sama persis dengan hari ini ketika memang Anies sudah oke, Partai Demokrat sudah oke, PKS sudah oke, bahwa Anies akan berpasangan dengan AHY. Tapi bagi Pak Surya Paloh tidak, kan itu problemnya. Karena kingmaker hari ini sudah teruji Mbak. Pak Surya Paloh benar bahwa beliau kingmaker hari ini. Hari ini Pak SBY punya tantangan challenge bagaimana menjadikan AHY sebagai cawapres. Tapi beliau punya kendala, masih belum bisa punya kartu truf untuk bisa meyakinkan, untuk memenangkan, bukan untuk menjadikan AHY sebagai cawapres saja, butuh perjuangan lagi. Nah, di Pak Jokowi sebagai kingmaker menurut saya di kubu Pak Prabowo juga sudah teruji juga. Buktinya menurut saya bergabungnya Golkar, bergabungnya PAN itu adalah tangan dinginnya
dealer politiknya hasil dari Pak Jokowi. Ya, itu menurut saya. Ya, kita sambil lihat ini adalah suara dari 4 partai. Ini pasti kemungkinan jika kemudian 2 partai yang tadinya adalah mendukung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan kemudian bergerak memberikan dukungannya untuk koalisi lain. Kami bawa PKS kemungkinannya menuju koalisi Prabowo, sementara itu Ganjar atau Demokrat ini memberikan suaranya kepada Ganjar. Tapi kemudian ada kemungkinan lagi tidak hanya ada 3 poros, tidak hanya ada 3 koalisi, masih ada kemungkinan koalisi atau juga poros keempat. Pasangan yang mungkin diajukan poros keempat ini kemungkinan adalah AHY, Sandiaga Uno dengan koalisi Partai P3, Demokrat dan juga PKS. Bagaimana hitung-hitungannya? Kita akan lihat di belakang di layar ini. Total suaranya adalah 21,39%. Siapa saja menjadi partai pendukungnya? Saya sudah sempat sampaikan. Demokrat dengan 9,39%, PKS 8,70% dan P3 3,3%. Adanya kemungkinan poros keempat dengan 2 nama ini disandingkan. Menurut Bang Ipang? Menurut saya ingin segar sih, Mbak. Bagi saya makin banyak calon, makin banyak kita disajikan menu calon presiden, itu makin baik untuk kualitas demokrasi kita. Karena yang saya bilang tadi adalah biang keroknya adalah ambang batas 0% itu yang jadul itu yang membuat hari ini terjadi pengkhianatan, merasa difitnah, merasa ada kencannya rusak karena itu ambang batas itu kan membuat hari ini mereka bergelora tapi nggak bisa. Nah, maksud saya dengan adanya misalnya ini adalah poros keempat, ini kan bagus sebetulnya. Tapi problemnya adalah di dalam pertarungan ini tidak hanya sebagai kapal bisa berlayar, tapi bagaimana kapal itu juga bisa mencapai tujuan untuk kemenangan, bandwagon efeknya. Karena saya lihat ya, basis segmennya saya Sandi dengan AHY itu tidak sebagai positioning sebagai calon presiden. Mereka harus masih bisa positioning hanya sebagai cawapres. Karena yang sudah maksimal. Ya, sudah maksimal cawapres. Dan itu memang potensial cawapres yang paling maksimal itu memang adalah Sandi dan AHY. Dan segmen pemilihnya AHY dengan Sandi juga sama irisannya, Mbak. Kuat di DKI, kuat di Banten, kuat di Jawa Barat dan di Sumatera, Sandiaga, kemudian AHY kuat di DKI. Kan nggak jauh beda. Yang kemudian positioning mereka sebagai capres juga tidak terlalu kuat. Karena yang terlalu kuat, elektabilitas yang muncul sebagai hal yang dominan, signifikan itu hanya Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, ini yang menurut saya, kalau untuk berlayar, bisa saja berlayar ini cukup. Dan ini juga bagus untuk demokrasi kita, karena kita akan dihadapkan banyak pilihan. Ada 3-4 poros. Pasti sudah akan ada 2 putaran. Ini menarik. Bahwa tidak ada kemenangan dari awal kan. Tetapi untuk menang dalam koalisi, dalam peta koalisi tentu bicara bandwagon effect, potensi kemenangan. Karena kalau bicara kemenangan menurut saya ini sesuatu yang menurut saya untuk apa bergabung sesuatu yang tidak ada keyakinan bahwa itu menang. Karena dalam politik itu harapan. Dalam politik itu adalah menang nggak gitu. Nah, itu yang menurut saya kalau berlayar ini berlayar tapi untuk menang belum tentu. Baik, ada kemungkinan poros keempat kami sudah bandingkan dan juga sudah sandingkan kedua nama ini untuk Anda dengan kemungkinan total suara 21,39% jika kemudian yang mengusungnya adalah Demokrat, kemudian PKS yang merupakan pecahan dari Partai Koalisi Perubahan dan berikutnya adalah didukung oleh P3.